Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang Allah muliakan, Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Salawat dan taslim semoga dan senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang Allah muliakan, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan berkaitan dengan larangan merampok. Ya, jadi sebenarnya teman-teman sekalian, baik itu merampok atau yang sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan mencuri, ini kadangkala memiliki keterkaitan. Apa keterkaitannya? Di mana di sana adalah berkaitan dengan konsumsi sesuatu yang tidak dibolehkan atau mengambil hak yang bukan milik kita begitu. Di situ poin pentingnya. Ya, poin yang menjadi persamaan antara misalnya merampok, mencuri, di situ ada kezaliman begitu. Sehingga kadangkala dalilnya pun tidak jauh-jauh begitu. Ya, hanya saja tergantung dengan konteksnya begitu. Bagaimana lagi mencuri, yang bagaimana, kemudian merampok begitu. Ya, kalau mencuri kan sudah ana singgung kemarin di eh, pertemuan sebelumnya itu. Kalau mencuri kan kita mengambil barang atau sesuatu yang bukan hak kita, itu milik orang lain, dan kita mengambilnya itu secara diam-diam. Dan kadangkala pemilik barang atau korban itu tidak menyadari hal itu, kecuali setelah barangnya dia temukan tidak ada di tempat. Tapi kalau merampok, ini kan dia eh, mengambil barang dari tangan korbannya langsung. Ya, kadangkala antara eh, korban dan pelaku ini ada adu fisik. Kalau sekarang ya begal lah ya, kurang lebih ya, begal begitu. Ya, merampok itu. Penyamun ya, begal dan sejenisnya. Ya. Hadirin yang Allah muliakan, merampok ya. Di sini Syatahlawi yang mengutip satu dalil dari Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 33. Ya. Tapi sebelumnya harus kita ketahui dulu apa itu merampok. Ya. Jadi merampok itu adalah merampas harta orang lain yang sebetulnya itu bukan milik kita. Ya. Disertai dengan ancaman senjata, penganiayaan, atau menodai kehormatan korban secara paksa, ya, baik dilakukan dengan menghadang di jalan misalnya, karena umumnya seperti begal itu kan memang mereka itu ada di pinggir-pinggir jalan begitu, itu kadang-kala yang terjadi atau yang semisalnya, ya. Jadi merampok ini kadangkala bukan hanya mengambil daripada harta dari korban itu, tetapi kadangkala diiringi juga dengan pembunuhan, diiringi dengan apa? Pemerkosaan, diiringi dengan pelecehan, ya, banyak sekali. Di mana ada kesempatan, ya, disitulah mereka mengambil kesempatan itu dari pelaku, dari korban itu, ya. Makanya penting bagi kita, kita punya barang itu, kadangkala harus mengkondisikan juga. Jangan buka peluang, jangan buka peluang kita menjadi korban begitu.
kita tutup jalan agar perampokan itu tidak terjadi, pembegalan itu tidak terjadi, kita tutup itu. Ya. Kemudian itu adalah di antara bentuk ikhtiar kita agar kita tidak menjadi korban dari perampokan atau begal. Hadirin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardh. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim." Kata Allah, sesungguhnya pembalasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, begitu. Atau dibuang dari negeri kediamannya atau diasingkan. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar. Ini Al-Maidah ayat 33. Ya. Maka jadi di sini ya, begal ya atau perampok dikategorikan sebagai apa? Orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Kenapa? Dengan bertindaknya mereka, dengan aksi yang mereka lakukan, yang mereka lancarkan, itu kemudian akan merusak tatanan keamanan yang ada di suatu wilayah, akan menimbulkan keresahan, ya, masyarakat menjadi was-was, merasa tidak aman, dan tak jarang sampai menimbulkan korban jiwa. Maka begal, perampok adalah mereka yang membuat kerusakan di muka bumi. Ya, sehingga berhak bagi mereka untuk dijatuhi hukuman-hukuman tertentu di mana itu bisa atau sesuai dengan kadar atau hukum yang berlaku yang menetapkan sebagai balasan atas mereka yang mereka lakukan. Ya. Hadirin yang Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ini berkaitan dengan larangan memakan atau memanfaatkan harta yang bukan hak kita atau bukan milik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Allah mengatakan, dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil. Ini Al-Baqarah ayat berapa? 188. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan melarang kita ya, jangan sampai kita memakan sesuatu yang bukan hak kita dengan jalan yang batil. Ya, dan merampok, mencuri, korupsi itu termasuk apa? Memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Kenapa? Karena di sana mereka melakukan kecurangan, mereka di sana melakukan kezaliman, ya. Sehingga mereka memanfaatkan sesuatu yang sebenarnya bukan milik mereka untuk memenuhi kebutuhan, ya. Dan ini kita lihat kadangkala faktor yang menjadi pemicu ya teman-teman, yang menjadi pemicu dari orang merampok itu banyak. Ada kadangkala untuk kebutuhan hidup. Ya, ini alasan klasik ya, merampok, begal. Ada kadangkala mereka untuk keperluan judi, ada kadangkala untuk keperluan ya macam-macam lah. Ya, maka mereka ya bingung ya mau cari uang gimana lagi, akhirnya melalui jalan-jalan pintas itu dengan cara merampok, dengan cara korupsi. Ya. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya melarang kita memakan harta sebagian dari kita dengan jalan yang batil. Ya. Dengan cara yang batil yaitu dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya. Baik itu ada unsur ribahnya, baik itu ada kecurangannya,
apakah ada kezaliman di dalamnya, dan yang lainnya. Maka semua jalan yang ditempuh untuk mendapatkan harta dan itu tidak dibenarkan oleh syariat, maka itulah adalah jalan yang batil. Ini harus kita pahami teman-teman sekalian. Ya, ini harus kita pahami. Ya. Nah, jadi cara yang batil adalah cara yang tidak dibenarkan oleh syariat dan syariat melarang itu. Ya, meskipun yang kita lakukan itu merupakan kebiasaan. Loh, bagaimana? Ini ya, ada kelompok masyarakat ya yang menjadikan begal ya menjadi pekerjaan, menyamun orang di jalan itu mereka jadikan sebagai mata pencaharian. Sehingga ketika ada orang safar, ya udah mereka rampas harta mereka, dibegal. Jadi kadangkala terjadi di sebagian tempat dan ini di masyarakat itu lumrah. Namun ingat, kembali kepada hukum asalnya. Hukum asal yang memanfaatkan harta orang lain adalah haram kecuali ada dalil yang menghalalkannya. Pertanyaannya, ketika orang itu dibegal, apakah mereka ridho? Jawabannya tidak. Maka bisa ditarik kesimpulannya, ya, hasil dari begal itu tidak halal bagi siapapun kecuali bagi pemiliknya. Iya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memanfaatkan harta yang bukan milik kita. Dan kita nih merampok, membegal, itu kan kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Itu hak orang lain begitu. Makanya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian. Jadi Allah telah mengharamkan pembunuhan. Allah telah mengharamkan pembunuhan, tentunya membunuh dengan serampangan. Nanti ada pembunuhan yang dibenarkan di dalam syariat kita seperti kisos misalnya. Itu dibenarkan. Maksudnya di sini Allah mengharamkan pembunuhan yang dilakukan tanpa hak begitu, tanpa asal alasan yang hak. Kemudian Allah mengharamkan harta kalian untuk dirampas, ya, dan kehormatan untuk dirusak. Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini, dan haramnya negeri ini. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Jadi kita tidak boleh ya, baik itu kita menumpahkan darah, terlebih sampai kita merampas harta yang bukan hak kita. Ya, dengan cara merampok tentunya. Ya. Namun ketika kita merampok, kan mengambil harta orang lain, plus kita membunuh si pemilik harta, maka double dosa kita. Dosa merampok, dosa membunuh. Double jadinya. Sehingga ya dalam pandangan syariat pun berat nanti ya hukuman untuk orang yang seperti ini. Ini berat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum." Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu, kata Allah, dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ini An-Nisa ayat 29. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita. Apa kata Allah? Jangan memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Ya, apapun itu bentuknya tadi, ya, korupsi, perampokan, apalah begitu. Semua yang tidak dibenarkan oleh syariat, ya. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya mengharamkan segala jalan untuk mendapatkan harta
di mana jalan itu telah ditetapkan oleh syariat bahwa itu dilarang, ya. Dan di antara salah satu yang dibenarkan dibolehkan melalui apa kata Allah? Tijarah, perdagangan, melalui perdagangan. Makanya kalau kita pengen mendapatkan pemasukan, memiliki pekerjaan, ya bekerja, berdagang, beternak, ya membuat usaha, jualan, semua yang dibolehkan oleh syariat tempuh itu, ya. Allah telah jelas, Nabi SAW telah menjelaskan, ya, berkaitan dengan mana jalan untuk mencari penghidupan yang halal, maka kita nikmati yang halal itu. Mana jalan yang telah diharamkan untuk ditempuh, maka kita tinggalkan itu. Maka merupakan sebuah pelanggaran, ya, merupakan sesuatu yang luar biasa sekali apabila kita memilih jalan di luar jalan yang sudah ditetapkan. Pertanyaannya, apakah kita akan celaka? Iya, karena kita mengambil jalan yang melampaui batas. Allah perintahkan kita untuk jalan ke kanan, kita malah milih jalan ke kiri. Allah perintahkan lurus, kita malah belok kanan, belok kiri. Maka kita tidak akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Ya, kita nggak bakal dapat itu. Ya, makanya teman-teman sekalian, jadi An-Nisa 29 ini adalah di antara dalil haramnya kita merampas harta orang lain. Kecuali dengan jalan suka sama suka atau saling ridho, yang melalui saling ridho, melalui perdagangan, melalui apa lagi? Hah? Investasi, itu suka sama suka dan kedua belah pihak pun ridho. Coba kalau melalui pembegalan, perampokan, iya, ini tidak diridhoi. Makanya teman-teman sekalian penting bagi kita untuk memikirkan keselamatan kita dan memikirkan nasib orang lain. Bagaimana memikirkan nasib orang lain? Ya kita ambil hartanya. Kita zalimi dia. Ya, artinya kita menyakiti orang lain begitu. Nasib kita. Kita akan mengalami kesulitan kemudian nanti pada hari kiamat. Karena apa? Karena kita sudah mengambil hak yang bukan hak kita. Kita sudah memanfaatkan hak yang bukan hak kita. Ya, maka ini penting sekali untuk kita perhatikan. Maka pencurian, perampasan, pembegalan ini adalah salah satu di antara apa? Perbuatan yang melampaui batas. Ini salah satu di antara perbuatan yang melampaui batas. Ya. Karena kata Nabi SAW, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Karena sesungguhnya darah, harta, kehormatan itu haram bagi kalian. Artinya apa? Darah pembunuhan itu diharamkan, harta yang digunakan atau didapatkan dengan cara yang batil itu tidak dibenarkan, menodai kehormatan itu tidak adalah tindakan yang melampaui batas. Maka ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada kita, jangan sampai kita terjatuh di dalam perbuatan-perbuatan seperti itu. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, la yahillu malumri'in illa bi nafsim minhu. Kata Nabi SAW, tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridha pemiliknya. Ya, ini diriwayatkan oleh Ahmad. Pertanyaannya, kalau kita merampok, apakah yang punya harta itu ridho? Jawabannya tidak. Maka kata Nabi SAW, tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya. Toh pemiliknya tidak ridho. Bagaimana kemudian kita menghalalkan harta itu untuk kita manfaatkan? Ya, maka memanfaatkan barang harta rampasan, barang harta
begal itu ya kita jual atau kita manfaatkan langsung barang itu nggak halal untuk kita. Apalagi sampai kalau misalnya uang hasil begal itu digunakan untuk buka usaha, digunakan untuk apa? Kehidupan rumah tangga, untuk ngasih makan anak istri. Maka ini adalah sesuatu yang melampaui batas dan Allah tidak akan ridho itu, ya. Makanya Nabi SAW memerintahkan kepada kita apabila kita mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Nabi SAW perintahkan kita untuk kembalikan, ya. Karena kalau kita mencuri atau merampok, itu di antara salah satu syarat taubat itu adalah kembalikan hak orang lain itu. Kembalikan itu, ya. Kalau tidak kita kembalikan, jadi kita bakal repot nanti di akhirat. Orang yang kita zalimi itu akan datang kepada kita, akan menuntut kita di hadapan Allah. Si fulan sudah menzolimi aku waktu di dunia. Dia mengambil hartaku, dia merampok. Ya. Belum lagi misalnya kita merampok misalnya seorang ayah misalnya, membegal seorang ayah. Di mana ayah itu pulang bekerja, dia dia bekerja untuk mendapatkan apa? Untuk menafkahi keluarganya. Maka secara tidak langsung kita sudah menzolimi istrinya juga, menzolimi anaknya juga, atau kita ambil hartanya. Maka kita dalam hal ini sangat keterlaluan, melampaui batas. Iya. Makanya Rasul SAW perintahkan kita untuk mengembalikan barang yang kita ambil baik dengan ya begal, dengan pencurian. Rasul perintahkan itu. Ya. Kata Nabi SAW, ya. Apa kata Nabi SAW? La ya'khudh ahadukum mata'a akhihi la'ibaw wa la jaddaw wa man akhadha 'asa akhihi falyaruddaha. Kata Nabi SAW, janganlah salah seorang di antara kalian mengambil barang saudaranya, baik dengan main-main atau dengan sungguhan. Barang siapa mengambil tongkat saudaranya, hendaklah ia kembalikan. Ini hadisnya Hasan. Jadi kata Nabi SAW, kalau kita mengambil barang orang lain itu, baik tujuan kita hanya main-main, bercanda, ataupun sungguhan, kata Nabi SAW, kembalikan itu. Nabi perintahkan itu. Ya. Karena itu adalah bentuk dari kezaliman. Mengambil harta orang lain tanpa hak itu adalah bentuk kezaliman, teman-teman. Ini penting untuk kita perhatikan. Maka perhatikan betul setiap barang yang kita gunakan, setiap barang yang kemudian akan kita konsumsi dan akan menjadi bagian dari tubuh kita. Ini perhatikan betul. Ya. Jika tubuh kita ini tumbuh dari harta yang haram, kan kata Nabi SAW, sulit doanya akan dikabulkan. Ya. Sulit. Ada seseorang yang berdoa, ya, ya Robbi, ya Robbi, ya Robbi. Kata Nabi SAW, makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, yang dimakannya haram. Bagaimana kemudian doanya akan dikabulkan? Ya. Jadi ini mungkin di antara salah satu faktor kenapa doa kita sulit dikabulkan oleh Allah. Karena kita membiasakan diri mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal bagi kita. Di antaranya adalah baik dari sisi cara mendapatkannya, yaitu dengan cara membegal, dengan cara mencuri, dengan cara korupsi, dengan cara apalah merampas, ya. Itu dari sumbernya atau misalnya dari zatnya yang kita konsumsi itu yang haram, ya minuman keras, narkoba, babi misalnya, ya. Itu dari zat. Maka perhatikan betul nih makanan yang kita konsumsi ini, minuman yang kita minum. Jangan sampai makanan dan minuman, bahkan pakaian yang kita pakai itu berangkat dari sumber yang haram. Ya. Dan kadangkala seorang ayah itu juga harus selektif juga untuk menafkahi keluarganya. Jangan sampai dia menafkahi keluarganya dari sumber yang haram. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
ya, mengancam orang yang merampas harta orang lain, ya. Tentu konteks merampas ini berarti dengan kekerasan begitu, ya, dengan kekerasan. Dan Nabi SAW yang membolehkan seseorang itu untuk membela dirinya. Misalnya kita punya harta, kita dibegal, maka di dalam syariat kita dibolehkan kemudian untuk melawan begal tersebut. Bahkan jika begal itu sampai mati, itu dibolehkan dalam syariat. Karena hak kita untuk mempertahankan apa yang kita miliki, harta kita. Bahkan jika nyawa kita terancam, maka boleh kita membunuh begal tersebut. Ya, apa dalilnya? Ini dari Abu Hurairah, ya. Dia mengatakan bahwa seseorang ini pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhzamali. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika seseorang datang ingin mengambil hartaku, ingin merampas hartaku? Ya, apa kata Nabi SAW? Jangan engkau berikan. Lalu orang itu bertanya lagi, apa pendapatmu jika ia memerangiku atau memaksa, misalnya memaksa-maksa pakai senjata begitu? Apa kata Nabi SAW? Dilawan, perangi. Lalu kata Nabi SAW, apa pendapatmu jika begal itu membunuh orang yang hendak merampas harta itu membunuhku? Lalu kata Nabi SAW apa? Fa'anta syahid. Maka engkau mati syahid. Ya. Kemudian, ara'aita in qataltuhu. Apa pendapatmu jika aku yang membunuh si begal itu? Kata Nabi SAW, huwa finnar. Si begal itu berada di dalam neraka, kata Nabi SAW. Ini sahih. Maka ini di dalam syariat kita, ya, kita dibolehkan untuk melawan begal. Kita dibolehkan itu, ya. Karena hak kita untuk mempertahankan apa yang kita miliki. Sehingga seseorang itu di dalam syariat kita dibolehkan untuk membela dirinya dan hartanya apabila dua hal itu ingin dirampas dari dirinya. Boleh. Bahkan jika kita membunuh si pembegal itu boleh dalam syariat kita. Itu dibolehkan. Ya. Makanya sangat disayangkan sekali apabila misalnya ada seseorang yang berusaha mempertahankan barangnya, hartanya ketika akan dibegal, justru korban itu dijadikan tersangka. Ini sesuatu yang berada di luar keadilan, begitu tidak adil. Ya, masa kita diam saja ketika kita diancam akan dibunuh, harta kita akan diambil, kita diam saja? Tidak. Ini perintah Nabi SAW, pertahankan itu. Ya, kalau kita mati, ya kita syahid. Kalau yang begal mati, dia masuk neraka, kata Nabi SAW. Ini jelas. Ya, maka ketika kita dibegal, maka pertahankan itu. Ya, pertahankan. Ya. Nah, hadirin yang Allah muliakan, kadangkala banyak kita temukan perampokan, pembegalan, itu korbannya itu sampai terbunuh. Ini korbannya sampai terbunuh. Tadi sudah Anda singgung juga, berarti dia mendapatkan dosa double. Ya, dosa dia membegal, ya, kemudian dosa membunuh. Ya, dia dosa merampas harta orang lain. Dia dapat dosa double begitu. Nah, ketika seseorang itu membunuh, ya, membunuh misalnya korban, ya, selain dia menguasai harta, kemudian dia membunuh dari korban, maka di sini dia bisa dikenakan had. Hadnya apa? Dia bisa dikisos begitu. Pelaku itu bisa dikisos. Apa kayak Ibnu Qayyim rahimahullahu taala? Kalau berbicara masalah pembunuhan, kata Ibnu Qayyim, ini berhubungan dengan tiga hak. Ya, kalau berbicara tentang pembunuhan, ini berhubungan dengan tiga hak. Yang pertama adalah hak Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, hak korban. Yang ketiga, hak walinya atau keluarga dari korban itu. Jadi ada tiga hal jika kita membahas tentang masalah pembunuhan. Yang pertama berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla.
Ya, ketika seseorang itu membegal dan dia membunuh korban itu, dibunuhnya, maka pertama ini berkaitan dengan hak Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazā'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'azaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, mengutuknya serta menyediakan azab yang besar bagi. Jadi jika seorang begal itu berhasil membunuh korbannya, maka dia diancam pertama, ya, ia masuk neraka, kekal, Allah murka kepadanya, Allah mengutuknya, dan dia mendapatkan azab yang pedih. Bayangkan betapa beratnya hukuman bagi orang yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Tayyib, dia berhasil menguasai harta korban. Ya, dia dikenakan, dia dapat dosa tuh, ya. Dosa dia membegal. Berhasil dia membunuh, dapat lagi dia dosa membunuh. Jadi double, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala yang mengancam semua pelaku pembunuhan yang membunuh dengan sengaja, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ancam dia dan Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan adanya kafarat di dalam ayat ini. Tidak ada tebusan, ya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli muslim. Kata Nabi SAW, lenyapnya dunia ini, hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Tirmidzi. Hadis ini sahih tentunya. Jadi kata Nabi SAW, dunia ini kalau hancur, itu ringan di sisi Allah dibandingkan dengan hilangnya nyawa seorang muslim. Ini menunjukkan betapa berharganya nyawa seorang muslim. Ini menunjukkan betapa berharganya nyawa seorang muslim. Maka teman-teman sekalian kita harus berhati-hati mawas diri, ya. Jangan sampai bermudah-mudahan di dalam ya apa namanya berkaitan dengan masalah nyawa ini. Jangan bermudah-mudahan dalam membunuh, ya. Nah, itu pertama. Berkaitan dengan hak Allah. Jika kita membunuh, ini berkaitan dengan hak Allah. Allah akan azab kita. Yang kedua ini berkaitan dengan hak korban, ya. Korban pembunuhan itu besar kemungkinan tidak akan memaafkan kita. Besar kemungkinan. Sehingga ketika kita menyebabkan hilangnya nyawa seorang muslim, ya, kalau dari korban besar kemungkinan tidak memaafkan kita, maka korban ini akan menuntut haknya nanti di akhirat. Dan ini lebih berat lagi nih. Ini lebih berat. Kenapa demikian? Karena korban itu bisa mengambil pahala yang sudah kita kumpulkan bersusah payah. Jika pahala kita sudah habis, ya udah dosa dari korban itu dipindahkan kepada pelaku. Itu adalah dosa kezaliman. Makanya kita ini berhati-hati ya terhadap dosa zalim ini. Ya. Karena zalim ini jika tidak kita selesaikan di dunia, ini di akhirat nanti nih jadi beban. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sengketa ya antara manusia yang pertama kali diputuskan pada hari kiamat. Apa kata Nabi SAW? Berkaitan dengan masalah darah, berkaitan dengan masalah nyawa. Jadi nanti antara korban dan pelaku akan dihadap-hadapkan nanti pada hari kiamat, akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perkara yang mereka perselisihkan. Itu berkaitan dengan hak korban. Tadi hak Allah. Hak Allah untuk mengazab dari pelaku pembunuhan. Yang kedua, berkaitan dengan hak korban. Korban nanti berhak menuntut di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hak dari wali. Dalam hal ini apa saja hak wali? Misalnya kita membunuh, misalnya kita membegal, terus kita bunuh korban, maka keluarga dari si korban itu mempunyai hak
Yang pertama, keluarga dari korban itu berhak untuk meminta agar pelaku dihukum kisos atau dipancung, ya. Dan ini diterapkan di dalam di negara-negara yang menganut hukum Islam begitu, ya. Pelaku pembunuhan dihukum kisos atau dipancung. Kalaupun ya keluarga korban ini, walinya ini ya tidak mau menjatuhkan hukum pancung, maka keluarga korban ini yang pertama tadi hukum pancung, yang kedua keluarga korban ini bisa mengajukan diat, bisa mengajukan diat, ya. Diat itu ada dua macam. Ada diat yang mukhaffafah, yang ringan, kemudian ada yang diat mukhallazah, yang berat, ya. Kalau diat yang ringan ini adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Jadi misalnya mungkin pelaku ini cuman apa namanya menyikut dari korban, ya niatnya mau membuat korban pingsan, tahu-taunya meninggal karena sikutan, maka itu jatuh bisa dikenakan diat, diat mukhaffafah yang ringan. Kalau diat mukhallazah itu dijatuhkan atau diberikan apabila pelaku itu memang benar-benar niatnya ingin membunuh dari korban, maka dia dikenakan diat, diat mukhallazah. Jika memang wali dari korban itu tidak menuntut kisos, ya. Kemudian yang ketiga, wali atau keluarga dari pelaku bisa saja memaafkan dari keluarga dari korban bisa saja memaafkan pelaku. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara sedekah, sedekah yang terbaik. Ya, memaafkan itu adalah di antara sedekah terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah." Bahwa barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka kata Allah, ya, melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Ini Al-Maidah ayat 45. Jadi kata Allah, ya, memaafkan itu, memaafkan pelaku pembunuhan itu adalah sedekah. Yaitu adalah sedekah, ya. Nah, jadi itu ya teman-teman sekalian, kita sudah mengetahui bagaimana haramnya dari begal itu tadi, ya, perampokan. Kemudian kita sudah membawakan juga dalil-dalil mengenai haramnya kita mengkonsumsi harta yang haram, kemudian larangan kita memanfaatkan barang hasil rampokan itu, nggak boleh sama sekali dimanfaatkan karena tidak halal untuk kita. Kemudian jika sampai jatuhnya membunuh, ya, kita membegal dan juga membunuh, ya maka keluarga bisa menuntut kita. Ya. Dan kalau pembunuhan ini kata itu Qayyim kan berkaitan dengan tiga hak, hak Allah, hak korban, dan hak wali. Ya, maka berat sekali beban yang akan dipikul oleh orang yang dia membegal kemudian dia membunuh. Ya, dia ini kalau di Indonesia bisa dikenakan pasal pasal berlapis, ya. Bisa dikenakan pasal pasal berlapis. Hadirin yang Allah muliakan, ya tentu ketika ada seseorang yang membegal, ya, dan dia berhasil dan tidak tertangkap, kemudian membegal lagi, dan dia hidup dari hasil begalnya itu, maka ketahuilah, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap potong daging yang tumbuh dari harta yang haram, ya, maka neraka itu lebih berhak atasnya. Apa kata Nabi SAW? Ya, ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru aula bih. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram, maka kata Nabi SAW, berhak baginya api neraka. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Maka ini adalah di antara perkara yang penting untuk kita perhatikan, dan hendaknya kita senantiasa mawas diri di dalam menjalani kehidupan, ya. Dan ya mulai dari sekarang hendaknya kita mempersiapkan diri memang, ya. Karena memang sekarang persaingan dalam masalah rezeki, masalah pekerjaan ini sekarang memang ketat.
Namun sebagai seorang muslim kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki atas diri kita. Allah telah tetapkan itu. Maka jangan sampai kemudian kita melampaui batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Ya bekerja, apapun itu pekerjaannya yang penting halal. Dan itu harus menjadi komitmen kita, teman-teman sekalian sebagai seorang muslim. Itu komitmen kita. Apapun pekerjaan kita, yang penting itu halal. Ya, gaji besar pun berangkat dari pekerjaan yang haram, berangkat dari penghasilan yang haram, maka nggak bakal berkah juga bagi kehidupan kita. Nggak bakal berkah. Oleh karena itu penting bagi kita perhatikan, ya, apa yang kita makan, perhatikan apa yang kita minum, perhatikan apa yang kita pakai. Karena semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada masanya, ya. Taib, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari setiap perbuatan yang diharamkan dan menjaga anak keturunan kita dari perbuatan-perbuatan tersebut. Yang benar datangnya dari Allah, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Taib, demikian. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.